bertemu lagi dengan kami Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam edisi penyusunan sejarah pengawas pemilu bersama kami Pak Ahmad Muladi. Ini beliau merupakan salah satu pengawas pemilu pada tahun 99. Iya, 99. Mungkin untuk perkenalan dulu Pak Muladi, nama, tempat tanggal lahir dan Nama saya Ahmad Muladi, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 14 Maret 1956. Istri 1, anak 4, cucu 4. cucu 4 tuh ya. 4. Terus ini Pak, asalnya asli Sukoharjo ya? Iya, Sukoharjo, saya Polokarto saya. Polokarto. Terus ini terkait dengan kepemiluan. Ini Pak Muladi ini sudah mungkin sebagai tokoh penyelenggara pemilu gitu ya. Mungkin bisa diterangkan terkait dengan pengalaman kepemiluan, terutama mungkin dari dulu ya pasca reformasi. Oh iya, terima kasih Pak Bambang. Sebagaimana yang pernah saya alami, saya mulai tahun 1999 yaitu menjadi Panwas Pemilu Kabupaten Sukoharjo dan saya sebagai wakil ketua. Karena dulu sebetulnya saya akan jadikan ketua, cuma waktu itu tidak boleh karena harus dari hakim. Oh, dari hakim. Dari hakim. Di mana anggotanya itu 13 kalau saya ingat, sama sekretariatan ada 5. Sekretariatan. Nah setelah tahun 99 karena itu ad hoc, 99 selesai. Nah, setelah pelantikan selesai, begitu selesai daripada tahapan pemilu tahun 99, saya off dari pemilu, cuma berikutnya tahun 2004 2005 bersama dengan ya, di BPK. Kemudian tahun 2005 98 saya jadi 2008 Panwascam. Iya. Ya, Panwascam. Kemudian 2013 8 berikutnya 2009 ya. 2009 saya sampai dengan 2013 saya APU. Kemudian 2013 sampai 2018 saya periode yang kedua. Iya. Setelah itu sampai hari ini off karena memang belum ada yang dikerjakan. Iya. Semoga saja nanti itu ya, jadi pasca penyelenggara pemilu itu diberikan kebebasan dari pengawas maupun KPU untuk masyarakat umum, Pak Muladi ini sudah berkecimpung di penyelenggara pemilu minimal tingkat kecamatan levelnya, ya. Kecamatan dan tingkat kabupaten. Selanjutnya terkait dengan profil kelembagaan Pak dalam pengawas pemilu tahun 99 itu, proses kelembagaannya gimana atau terus rekrutmennya bagaimana? Iya, jadi dulu berdasarkan undang-undang, sebelum undang-undang itu ada SK dari Mahkamah Agung bahwa pembentukan Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan adalah wewenang pengadilan negeri. Sedangkan unsur daripada Panwas Kabupaten itu dari pengadilan negeri, lalu dari perguruan tinggi, juga dari tokoh masyarakat. Oh, dari 3 lembaga ya, itu 3 unsur. Sedangkan kalau yang Panwascam itu dari perguruan tinggi sama Panwascam. Masyarakat. Oh. Nah, seingat saya di Panwascam itu ada 5, sedangkan di Panwas Kabupaten ada 13, dibantu sekretariatan ada 5. Nanti namanya bisa saja. Iya, nanti namanya. Terus tugas wewenangnya karena itu kan belum ada dasar hukum secara kelembagaan ya Pak, terkait undang-undang maupun apa, cuma surat edaran dari MA ya. Ya, sebentar saya potong sebentar, karena setelah itu baru sudah terbentuk, akan dibentuk karena juga sudah ada Undang-Undang Nomor 2, 3 dan 4. Oh, Nah, dasarnya undang-undang kata orang undang-undang disantu.
Yaitu undang-undang partai politik, pemilu dan susduk. Iya. Dasarnya pakai itu akhirnya. Gitu. Jadi terkait dengan secara kelembagaan juga memang ada amanat dari undang-undang. Ya. Cuma dibentuk dulu atas dasar SE dari MA. Itu. Terus tugas cuma pembentukannya itu akhirnya juga dasarnya dari undang-undang. Akhirnya pelantikannya kan undang-undang. Istilahnya mungkin sudah dapat bocorannya dulu. Nanti ada undang-undangnya, biar tidak terlambat dibentuk dulu kan gitu ya. Terus terkait dengan tugasnya Pak. Kalau sekarang kan Bawaslu itu kan tugasnya banyak sekali. Cuma dulu itu ada 3 yang pokok. Yaitu mengawasi tahapan pemilu, tidak termasuk persiapan, karena tahapan dimulai dari pendaftaran pemilih. Kemudian di samping mengawasi pemilu juga menyelesaikan sengketa maupun pelanggaran. Yang ketiga, menindaklanjuti sengketa dan pelanggaran yang tidak bisa diselesaikan oleh Panwas dan yang bersengketa. Gitu ya. Jadi ya hampir sama ya. Tiap tahun ada perbaikan gitu ya. Perbaikan secara regulasi. Terus dari peserta pemilunya, Pak. Kira-kira peserta pemilunya sebelum peserta pemilu, dulu pendaftaran pemilih, dulu sebentar saya sampaikan bahwa pendaftaran pemilih dulu ada 2 sistem, yaitu sistem aktif dan sistem pasif. Jadi sistem aktif adalah bahwa pemilih itu mendaftarkan ke posko-posko. Ada posko-posko ya. Tiap orang ada beberapa posko itu di tempat calon TPS itu. Poskonya di calon TPS. Ya, di calon TPS itu ada posko-posko. Kemudian kalau sudah tanggal tertentu itu sudah ditutup di poskonya itu, nanti siapapun yang belum terdaftar bisa mendaftarkan ke BPS atau ke Cuma kalau sudah tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap, maka tidak bisa menggunakan daftar pemilih. Tidak bisa menggunakan hak pilihnya gitu. Sedangkan peserta pemilu, bagaimana kita ketahui bahwa peserta pemilu tahun 1948. Walaupun di Sukoharjo tidak perlu 48, tapi akhirnya malam harinya itu perlu 48. Karena peserta pemilu yang penting daftar ke BPD atau ke KPU itu. Di daerah. Jadi kurang 1 hari itu dulu kurang 3 atau 4 akhirnya penuh. Walaupun juga suaranya nggak seberapa. Itu terkait surat suaranya bagaimana Pak? Surat suara kan di nasional 48 semua ada. Semuanya ada ya. Iya. Cuma yang di daerah itu terkait dengan calon anggotanya, mendaftarnya ke pelaksana daerah ya. Dulu PPD itu ya. PPD 2. Iya. PPD 2. Terus dari pelaksanaan pemilu 99 itu Pak, mungkin seingat Pak Muladi ini ya, mungkin perolehan kursi atau pemenang pemilunya? Pemenang pemilunya PDIP. Cuma saya agak kurang jelas, kurang ingat. Cuma PDIP dapat 18 atau 13, PAN dapat 6, PKS dapat 1, kemudian PKS 1, Golkar 5, kemudian PNI from Mardeni 1, PKB 1. 48 masih 45 ya. 40 kelihatannya tahun 99 itu masih ada yang dari ABRI 5. Dari ABRI 5. Jadi masih belum total seperti sekarang. Terus terkait pelaksanaan pemilu tahun 99 itu Pak, apakah juga sudah dapil atau terus untuk penentuan calon jadinya gitu. Jadi di Undang-Undang Pemilu di Undang-Undang nomor 4 Undang-Undang Susduk itu bahwa calon terpilih itu ditetapkan oleh PPD atas dasar usulan dari partai. Jadi kalau sekarang nggak penting KPU mendorong. Sekarang dulu tidak. Jadi diusulkan oleh Pak Adi tetapkan, tapi atas dasar usul dari partai politik. Di situ ada pasalnya 25 atau berapa, yaitu berdasarkan perolehan terbanyak pada kecamatan tertentu. Walaupun DP-nya tetap kabupaten, tapi di internal partai kan diajukan nanti sing perolehan terbanyak pada kecamatan tertentu. Gitu.
Nah, cuma dulu memang di Kabupaten Sukoharjo saat proses kampanye dan sebagainya itu damai-damai saja. Iya. Tapi justru pada pas saat penentuan calon terpilih itu agak kenceng. Masalahnya apa? Diajukan oleh diajukan oleh pimpinan partai politik gitu. Pimpinan lah. Dalam satu partai itu berbeda-beda yang dikatakan pimpinan, ada ketua sekretaris, ada ketua sekretaris, tapi juga ada yang pertama, yang pokok ketua sekretaris, wakil ketua dan sekretaris, ketua dan wakil sekretaris. Nah, jadi partai itu memang tidak ramai itu. Jadi waktu awal-awal itu kampanye itu bisa menyelesaikan semua karena apa? Setiap hari kampanye pada malam harinya itu langsung diadakan koordinasi antara Panwas peserta pemilu yang kampanye sama PPD di PPD dan selesaikan di situ. PPD-nya itu juga merupakan perwakilan dari partai politik. Iya. Itu uniknya di 99. Iya. Selesai di situ, tapi kok agak rawan pada saat penentuan calon terpilih. Oh, berarti kejadian yang menonjol itu cuma pada waktu penentuan jadi ya? Iya. Tadi, Pak. Ya. Apa di pemilu 99 itu tidak ada daftar calon tetapnya, DCT-nya itu? Ada sebenarnya? Ada. Tapi kan klausulnya jelas diajukan oleh pimpinan partai politik. Tinggal pimpinannya senang mana gitu ya? Tidak tahu. Tapi ya dasarnya perolehan di perkecamatan. Tapi dapilnya menyeluruh ya? Ya, kabupaten. Dapilnya kabupaten. Ya. Tinggal nanti dari perolehan suara itu dihitung. Kalau penghitungan kursinya cuma bagaimana itu Pak caranya? Penghitungan suara kursi kan dia juga seperti hampir sama. Jadi perolehan suara saya dibagi, lalu ada sisa suara. Oh gitu. Nah, ada sisa suara itu ada dulu yang namanya penggabungan sisa suara, ya pelimpahan suara gitu ya. Nah, pada status akar pun juga bisa berubah. Pada awalnya dihitungkan partai A dengan partai B, tapi pada hari H kan bisa. Iya, berganti ke partai C. Iya gitu. Iya. Mungkin karena belum deal gitu di awal. Iya. Pak Cucuk pakai ini mungkin gitu. Mungkin, tapi tidak tahu. Kalau kemarin bisa pindah status akarnya. Terus masa kerjanya, Pak. Masa kerja dari pengawas pelaksana pengawas pemilu ya tahun 99 ini kira-kira berapa bulan? Cuma sekitar 18 atau 16 bulan. 16 bulan. Ya, dari 16 sampai 18 bulan. Jadi dimulainya dari dibentuknya ya, itu pas sudah tahapan itu sudah masuk di tahapan baru dibentuk atau? Belum masuk tahapan penyelenggaraan ya. Iya, penyelenggaraan. Ya, penyelenggaraan karena saya masih ingat sekali pada setelah itu dibagi beberapa wilayah pengawasan, saya itu sempat juga ngawasi pendaftaran pemilih secara aktif. Oh, jadi karena tahapan pertama itu istilahnya penyusunan daftar pemilih ya Pak kalau sekarang itu, jadi pada waktu itu sudah aktif. Aktif, saya masih ingat datang ke tempat posko itu. Terus dari anggota pengawas pemilu tadi ya, itu komposisinya kan tadi ada dari kehakiman gitu kan, terus ada tokoh masyarakat dan akademisi, itu komposisinya bagaimana? Seingat saya aja ya. Yang dari pengadilan, yang dari syariatan semua full dari pengadilan. Sedangkan yang dari pengadilan hakim itu ketuanya Pak Darmono, Edi Sudarmono. Kali ketua wakil ketuanya saya dari MUI. Dari MUI 2, saya sama Mas Robit dari Edi. Lalu dari Universitas juga Pak Dr. Edi sama Suharso Universitas Darsono. Iya, Suharso itu. Ya dari UMS 2, mewakili UMS dan Muhammadiyah itu Pak Wasingan sama Pak Harun. Lalu dari STIE itu Pak Hidup Marsudi. Kemudian dari Katolik dan Kristen itu Pak Katamsi sama Pak Domo. Jadi tokoh masyarakat ini juga perwakilan dari beberapa agama itu ya. Terus dari seluruh anggota itu apakah
dari awal sampai akhir atau ada PAW di tengah karena mungkin sakit atau berana? Sampai akhir semua ya, nggak ada PAW. Ya. Terus mungkin ini dari sisi anggaran Pak, dari sisi anggaran terkait anggaran saya nggak begitu ingat sekali. Cuma dulu tuh ada yang kurang 100 jutaan itu kembalikan. Oh gitu. Saya ingatkan cuma itu. Oh, iya. Karena saya nggak pernah ngurusi anggaran karena setelah kelihatan ya jelas ngerti diri saya ngurusi anggaran karena tahu. Karena tahu ngurusi gitu. Tapi saya ingat dulu diflorkan itu sama Pak ketuanya ini sisa 115 juta beberapa itu. Nah itu masih diapakan. Nah, yang karena ini sudah dikembalikan saja. Terus terkait tadi mungkin kalau ada sengketa ya sudah diselesaikan siangnya. Ada pelanggaran mungkin pidana administrasi gitu enggak Pak selama proses itu? Jadi setiap ada seperti dulu pernah di Hulu ada indikasi pidana karena menjelek-jelekan salah satu parpol. Oh gitu. Tapi setelah dibawa ke malamnya, itu langsung malamnya dibawa koordinasi di BPD akhirnya sudah selesai sampai itu memaafkan. Oh. Lalu ada juga pemasangan bendera di depan Sritek, saya ingat itu. Itu saya suruh menurunkan nggak mau, ya sudah saya ngajak Satpol PP setelah kasih lenggang 3 hari tidak dicopot dan saya copot Satpol PP. Oh. Jadi dia juga tidak protes. Ya, karena mungkin dia tidak mau menurunkan ya kami turunkan. Biasanya ada ongkos pasang tetapi tidak ada ongkos turun. Alasannya itu. Walaupun itu melanggar karena ongkosnya cuma sampai ongkos pasang, ongkos turun. Turunkan sama. Iya, biasanya begitu. Nah, nanti kalau sudah di pengawas pemilu baru diambil. Biasanya begitu. Mungkin itu ada lagi Pak yang bisa disampaikan terkait pengawas pemilu? Ya, saya kira cukup, cuma yaitu tadi ada beberapa hal yang perlu sebetulnya juga walaupun sederhana juga bisa ditindaklanjuti dengan bahwa sekarang. Jadi pada saat setelah kampanye itu sebaiknya KPU Panwas serta KPU itu menyelesaikan sengketa-sengketa yang sifatnya kecil. Oh, iya. Gitu. Itu permasalahan koordinasi ya, itu penting itu. Karena apa? Karena nanti terlalu banyak masalahnya menumpuk di akhir, iya. Penyelesaiannya agak sulit. Betul. Itu dulu memang kesepakatan. Jadi setelah kita terbentuk, kita koordinasi, baik koordinasi di internal, konsolidasi di internal, juga konsolidasi eksternal yaitu dengan pengadilan, dengan PPD. Kita sepakat bahwa karena dulu itu diprediksikan tahun 92 itu rawan sekali. Iya. Karena sebebas-bebasnya. Itu bagaimana ada yang usul salah satu dari mana saya lupa bagaimana kalau setiap malam hari setelah selesai kampanye itu kita adakan koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan sehingga tidak menumpuk di belakang. Akhirnya banyak yang setuju dan semua permasalahan sebesar apapun pasti itu selesai di malam hari itu juga alhamdulillah. Kecuali pada saat calon terpilih itu agak lama. Agak lama. Jadi pengawas pemilu juga hadir di dalam mediator itu mediasi permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu antar peserta maupun peserta dengan penyelenggara yaitu PPD gitu ya. Jadi tadi di lapangan ada apa? Panwas menyampaikan juga tanggapan dari partai, PPD juga turun, turun, jadi disinkronkan. Setelah itu sudah selesai. Mungkin itu yang bisa kita ulik pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.